Pada tutorial kali ini kita akan membuat media pembelajaran interaktif, khususnya melengkapi dengan game. Tampilan gamenya kurang lebih akan seperti ini. Kita mulai dengan membuka layout game LO yang sudah kita buat sebelumnya. Kita masukkan tombol play yang ada di aset kita. Kita atur ukurannya. Nah, ini misalnya tombol play-nya. Ketika tombol ini diklik, maka akan masuk ke layout game. Lalu kita buat layout baru. Namanya misalnya game 1 LO. Dan event sheet yang terbuat bersamaan itu kita beri nama game 1 ES. Kita sesuaikan ukurannya. Lalu kita masukkan background game ini ke layar. Kemudian layar ini kita ubah menjadi layar background game. Kita kunci saja. Lalu berikutnya kita buat layar baru dan kita beri nama isi game. Pada layar isi game ini kita masukkan objek-objek box sampah. Kita select tiga-tiganya lalu kita drag saja. Kita beri nama box sampah. Lalu kita beri instan variabel dengan nama jenis tempat. Berikutnya kita klik dua kali box sampah ini. Kita atur posisi frame-nya. Untuk anorganik kita taruh di paling depan, diikuti oleh organik, dan yang terakhir adalah B3. Kita pastikan speed animation-nya adalah 0. Lalu kita copy box sampah ini, kita klik drag ke kanan sehingga menjadi 3 tempat sampah, 3 box sampah. Dan untuk sampah yang kedua kita beri inisial frame-nya adalah 1 dan yang ketiga inisial frame-nya adalah 2. Sehingga di sini ada 3 tempat sampah yang berbeda. Berikutnya instan variabelnya juga kita ubah. Untuk anorganik tetap 0 jenis tempat sampahnya. Kemudian organik kita isi dengan 1 dan B3 kita isi dengan 2. Berikutnya kita masukkan jenis-jenis sampahnya. Di sini ada 12 sampah yang sudah disediakan di aset. Kita select semuanya. Lalu kita drag ke layout. Kita letakkan di luar layout saja. Kita beri nama jenis sampah. Lalu kita klik 2 kali pada jenis sampah ini dan kita urutkan. Untuk jenis sampah yang 0 sampai 3 kita usahakan yang anorganik. Jenis sampah yang kedua adalah yang organik. Dan sisanya yaitu yang nomor 8, 9, 10, 11 adalah sampah B3. Kemudian speed animation-nya ini kita isi dengan 0 agar tidak bergerak sendiri. Berikutnya kita cek juga untuk area seleksinya ini. Area seleksinya ini kita buat klik kanan set bounding box saja supaya lebih luas dan mudah untuk di-drag. Kita aplikasikan untuk seluruh animasi.
Lalu kita beri instan variabel dengan nama post y, initial value-nya 0, dan yang kedua adalah jenis sampah. Berikutnya kita beri behavior. Yang pertama adalah behavior ballet, karena nanti kita gerakkan dari luar layout menuju ke dalam layout secara otomatis. Kecepatannya kita buat 100 agar tidak terlalu cepat. Lalu kita berikan behavior yang kedua, yaitu drag and drop. Karena kita akan mengakses sampah ini dengan cara drag and drop. Berikutnya kita buat objek baru. Klik kanan 2 kali, sprite. Kita letakkan di sini. Ukurannya kita buat 50 misalnya. Dan kita beri warna biru. Kita beri nama spawner. Objek ini fungsinya nanti untuk mengeluarkan sampah yang akan dijalankan ke layout. Berikutnya, masih pada layar isi game ini, kita masukkan objek timer. Kita tekan shift, drag sehingga tidak berubah perbandingan panjang dan lebarnya. Lalu kita berikan teks. Kita beri nama tx timer. Berikutnya kita berikan teks lagi. Kita posisikan di sini nantinya untuk memberikan teks score. Kita beri nama tx score game. Lalu kita buat layer baru. Kita beri nama game over. Pada layar game over ini kita masukkan background kecil yang nantinya akan menampilkan informasi ketika permainan berakhir. Lalu kita masukkan teks baru. Kita beri nama tx score game mode dengan tulisan score mode. Lalu kita copy teks score game ini, Ctrl drag saja. Nanti kita pindah layernya ke game over. Dan karena ini warnanya putih dan ini putih, kita beri warna yang berbeda. Kita masukkan ke layar game over ini. Ukurannya kita perbesar. Pada layer game over ini kita masukkan juga tombol home dan tombol reset ya. Tombol home dulu. Dan tombol reset.
Kita samakan ukurannya dan kita luruskan bagian atasnya. Selanjutnya kita bekerja ke bagian event sheet. Pertama kita tambahkan global variable dengan nama score game. Initial value-nya 0. Dan yang kedua, global variable juga dengan nama timer dengan initial value 20. Berikutnya kita akan beri perintah bahwa setiap 1 detik spawner akan mengeluarkan objek jenis sampah. System every X second, setiap 1 detik. Add action, kita cari objek spawnernya, spawn another object. Objeknya adalah jenis sampah. Layernya isi game. Dan timer berkurang 1. Timer berkurang 1 setiap 1 detik. Berikutnya kita buat random jenis sampahnya. Jadi jenis sampah on created. Jenis sampah kita set frame-nya ke frame random. Kita tulis 11 karena kita memiliki frame 0 sampai 11. Dan kita set jenis sampahnya ini, set value posisi dari Y ini kita beri nilai self posisi Y. Lalu kita akan mendefinisikan frame untuk jenis sampahnya. Jenis sampahnya ini kita compare frame. Untuk frame yang lebih dari 3 kita beri sub event lagi dengan cara klik kemudian S, jenis sampah lagi, compare frame. Kalau jenis sampahnya itu bernomor lebih dari 7, maka kita set value dari jenis sampahnya itu adalah 2, yaitu B3. Lalu jika tidak lebih dari 7, tapi lebih dari 3, kita beri else dengan cara klik kanan, add else. Dan jenis sampahnya ini adalah 456, itu adalah organik. Kita beri jenis sampahnya nilai 1. Nah, untuk yang frame 0 sampai 3 itu kita beri jenis sampah yang lain. Kita beri berarti ini klik kemudian klik kanan else. Kita berikan else. Jenis sampahnya kita copy saja. Kita beri nilai 0. Itu adalah sampah anorganik. Lalu kita berikan perintah kepada sistem bahwa every tick, setiap saat kita set tag score game, set tag, kita beri nilai dengan sama dengan variabel score game. Dan untuk text timer kita set text ke variabel timer.
Coba kita play. Nah, timer sudah berjalan. Harusnya ketika habis waktunya, maka ini baru muncul game over ini. Kita perbaiki lagi. Berikutnya akan kita berikan perintah drag and drop. Kita buat grup dulu, grup drag and drop. Kita tambahkan event untuk jenis sampah yang ketika di drop. Lalu kita berikan sub event, klik kemudian tekan S saja, jenis sampah ketika overlapping dengan another object, objeknya adalah box sampah, maka kita berikan kondisi yang akan terjadi. Yang pertama, jika jenis sampah sama dengan box sampah, kita beri sub event lagi. Jika jenis sampahnya, kita compare variabelnya. Apabila jenis sampahnya sama dengan jenis tempatnya, jadi jika jenis sampah sama dengan jenis tempat sampahnya, maka sampah hancur, jenis sampah destroy, hilang ya. Kemudian sistem akan menambahkan skor game, kita tambah dengan 10. Jika tidak, artinya jenis sampah tidak sama dengan jenis tempatnya, kita beri else, maka akan dikurangi skornya. Sistem akan mengurangi skor gamenya 5 poin. Dan sampah akan kembali ke tempatnya. Sampah akan kembali ke tempatnya. Kita set posisi Y-nya ke self posisi Y. Dan jika sampah tidak overlapping dengan box sampah, artinya sampah tidak mengenai tong sampah, maka kita beri else juga. Maka sampahnya langsung akan kembali ke posisi Y semula. Kita preview. Ini ada yang salah karena sampahnya tidak kembali ke bawah sini tapi ke atas. Kita perbaiki lagi. Kita perbaiki di perintah yang ini. Nah, ini harusnya self Y. Kita preview lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengatur game overnya. Kita berikan grup perintah dengan nama game over. Dan kita beri perintah bahwa pada saat layout dijalankan, sistem on start of layout, maka layer game over tidak kelihatan. Game over tidak tampak, invisible. Kemudian yang kedua, jika timernya kurang dari 0, timernya sudah negatif, kurang dari atau sama dengan 0, maka ini kita copy saja. Game overnya akan visible. Dan layer isi game, copy lagi. Layer isi game
tidak kelihatan, invisible. Kemudian kita set timernya ke 0. Kita play kembali. Nah, sudah tidak tampak game overnya. Kita bisa bermain di sini. Lalu kita berikan perintah berikutnya untuk tombol reset ini ditekan, maka akan kembali bermain. Dan ketika home ini ditekan, maka akan kembali ke menu utama. Kita tambahkan tombol mulai pada layout game LO ini. Kita ambilkan tombol play game. Lalu pada game ES ini kita beri event touch on top object. Objeknya adalah tombol play game. Maka actionnya adalah sistem go to layout. Layoutnya adalah layout game 1. Lalu kita buat event baru untuk tombol reset. Kita buat touch on top object. Objeknya adalah tombol reset. Maka sistem go to layout. Layoutnya adalah layout game. Menu game ya. Kemudian kita buat layer isi gamenya ini visible. Layer game overnya invisible. Skor gamenya kita set skor gamenya adalah 0. Kemudian timernya kita set ke 20. Coba play. Selanjutnya kita beri perintah juga untuk tombol home. Tombol home yang kita pakai ternyata home 2. Go to layout. Layout menu utama dari media pembelajaran. Kita coba play kembali.